Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa topik terkait materi tentang manajer di tempat kerja. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajer? 2. Mengapa manajer itu penting? 3. Siapa manajer itu dan di mana mereka bekerja? 4. Apa saja fungsi peran keterampilan manajer? 5. Contoh organisasi bisnis profit dan non-profit. Pengertian manajer. Manajer adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi atau tim kerja, guna untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Mengapa manajer itu penting? Karena yang pertama, organisasi memerlukan keterampilan dan kemampuan manajer dalam mengatasi masa yang tidak pasti, rumit, dan kacau. Maksudnya di sini, ketika bisnis itu mengalami persaingan, manajer harus menganalisis data dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data tersebut. Yang kedua, manajer sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam organisasi. Maksudnya di sini kan manajer itu kan sebagai pemimpin. Manajer itu memimpin timnya dengan efektif dan dapat mengelola konflik dengan baik, sehingga dapat mencapai kesuksesan organisasi. Yang ketiga, manajer berkontribusi terhadap produktivitas dan loyalitas karyawan. Maksudnya di sini, manajer dapat membantu karyawan dalam memahami tujuan dan sasaran organisasi melalui pelatihan dan pengembangan, serta dengan menjadi pemimpin yang baik, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif karena karyawan lebih merasa dihargai. Siapa yang dimaksud dengan manajer dan di mana mereka bekerja? Manajer adalah seseorang yang mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan orang lain agar pekerjaan mereka diselesaikan dengan efisien dan efektif, sehingga mencapai suatu sasaran dan tujuan organisasi. Selain melakukan pekerjaan pribadinya, manajer juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan tim, membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Biasanya, manajer mengkoordinasikan kegiatan dan aktivitas tim, departemen, atau organisasi untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Organisasi dengan struktur memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, manajer tingkat atas atau yang bisa disebut dengan top manager. Di top manager ini, mereka yang memiliki tanggung jawab yang luas dan menguasai seluruh organisasi. Contohnya, seperti CEO. CEO ini bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan arah organisasi. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle manager. Ini merupakan bawahan dari top manager yang mengkoordinasikan kegiatan semua departemen dan memantau manajer di bawahnya. Contohnya itu seperti manajer departemen. Yang ketiga, manajer tingkat bawah atau lower manager. Ini bertanggung jawab untuk mengelola tim karyawan dan mengawasi operasional perusahaan. Contohnya seperti supervisor. Dengan melalui observasi dan interaksi, seseorang dapat mengenali manajer berdasarkan kemampuan kepemimpinannya, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajer bekerja di mana? Perusahaan. Belum tepat. Jadi, manajer bekerja di suatu organisasi. Namun, organisasi ini bukan hanya perusahaan, melainkan universitas, industri manufaktur, departemen keuangan, dan lain-lain. Apa saja fungsi peran keterampilan manajer? Jadi, fungsi manajer secara umum yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama itu perencanaan, di mana manajer menetapkan tujuan organisasi, membuat strategi,
dan mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, di mana manajer membagi tugas, mengalokasikan sumber daya, dan membangun struktur organisasi yang efektif. Yang ketiga, kepemimpinan, di mana manajer memotivasi dan menginspirasi tim, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik. Yang keempat, pengendalian, di mana manajer memantau kinerja karyawan, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Manajer berperan sebagai pengambilan keputusan, pengelola sumber daya, mengarahkan tim, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan manajer itu yang pertama, keterampilan teknis dalam memahami bidang yang dikelola seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang kedua, keterampilan manusia atau human skill, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, membangun hubungan, dan memotivasi tim. Yang ketiga, keterampilan konseptual, kemampuan untuk berpikir secara strategis, memahami hubungan antara berbagai bagian organisasi, dan mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang. Yang terakhir, contoh organisasi bisnis profit dan non-profit. Perlu kalian ketahui, dalam organisasi bisnis profit, manajer di perusahaan profit bekerja dengan imbalan gaji. Contohnya PT Pos Indonesia, PT Telkom, dan PT Bank BRI. Yang kedua, manajer di organisasi non-profit bekerja dengan sukarela dan tidak dibayar. Contohnya, yayasan, koordinator sukarelawan, dan pengembang pekerjaan. Pendapat saya mengenai materi manajer di tempat kerja ini perlu dipelajari lebih mendalam lagi karena ini merupakan fondasi bagi keberhasilan sebuah organisasi. Dengan memahami peran dan tanggung jawabnya, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mencapai tujuan bersama. Sebelum saya akhiri, saya memberikan quotes yang berbunyi, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, satu-satunya strategi yang pasti gagal adalah tidak mengambil risiko.